poin-poin lain yang dituntut. Jika Anda memposisikan diri Anda sebagai CIO, Anda harus mengerti visi misi perusahaan, Anda harus sejajar dengan visi misi perusahaan, Anda juga harus memiliki bisnis oriented, lalu juga Anda harus mampu menyediakan sumber daya IT. Anda kurang lebih harus memahami secara global sumber daya IT, bahkan secara detail kalau diperlukan, gitu. Dan juga Anda harus memahami proses bisnis perusahaan. Anda harus memiliki soft skill yang baik untuk mengkomunikasikan istilah-istilah IT atau konsep-konsep IT ke manajer-manajer yang lain di perusahaan. Ya, itu tidak mudah. Apalagi sumber daya IT adalah bukan sumber daya yang bisa benar-benar terukur outputnya. Benar, dia dikatakan sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis, tapi sulit diukur kembalian ekonominya. Meskipun dia memiliki kemampuan strategis menjadi enabler dari perusahaan. Saya akan menayangkan suatu audio video, mungkin bisa ditayangkan. Ya, bagaimana nih CIO, CFO, dan CEO ini ternyata bisa salah persepsi untuk menentukan IT budget. Ya. Anda lihat di sini suatu dialog sederhana, tapi cukup efektif untuk mengalami kendala yang ada di ranah IT. Baik, terima kasih. Itu bisa melihat bagaimana ternyata menyediakan sumber daya IT itu butuh judgement yang kompleks, ya. Oke, bisa di share down saja. Saya ini, oke. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa ternyata CIO ini bukan sekedar harus mengetahui technical. Ada banyak komponen-komponen lain yang juga harus dipenuhi. Kriteria-kriteria itu akan membuat dia menjadi CIO yang baik. Ya, dan itu tentu mungkin achievement Anda. Atau mungkin Anda mengatakan bahwa saya juga mampu untuk meluaskan skill saya tidak hanya sekedar sebagai CIO, tapi mungkin menjadi CEO atau Chief Executive Officer. Ya, why not? Jika Anda akan memiliki kualifikasi sebagai CEO, why not? You can make it.
Ya, meskipun ada orang IT kan, dan itu terbukti dari beberapa perusahaan, saya juga punya kenalan. Ya, dia menjabat sebagai CEO dari suatu pabrik tekstil. Ya, dia meniti karir benar-benar dari nol sebagai programmer, sebagai sistem analis, manajer IT, sehingga akhirnya bisa diposisikan sebagai CEO. Ya, dan menurut saya demikian jika ada memiliki kualifikasi seperti itu. Oke. Lalu saya juga akan menambahkan lagi pada rekan-rekan bahwa pada dasarnya Anda bisa menambahkan kemampuan Anda mulai dari sekarang. Ya. Tidak hanya sekedar poin-poin yang saya katakan technical skill, soft skill, dan kawan-kawan. Anda juga bisa mengakumulasi atau mungkin menambah kualifikasi dan kualitas Anda. Caranya bagaimana? Dengan belajar lagi. Oke, belajarnya melalui apa saja sih? Di sini ada 3 area yang bisa menjadi acuan Anda belajar. Anda bisa belajar dari lingkungan, misalnya suatu sistem tentunya. Anda tentu memiliki keluarga. Anda juga mungkin bergabung dalam suatu komunitas tertentu. Anda mungkin bergabung dalam suatu organisasi atau mungkin himpunan